Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, channel Ina Junika. Di video kali ini aku bakal membahas tentang buku besar. Nah, di video sebelumnya aku udah bahas tentang jurnal umum. Kalian silahkan cek di link di description box aku untuk melihat tentang materi jurnal umumnya. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar. Nah, tabel yang kalian perlukan untuk membuat buku besar, yang pertama itu adalah jurnal umum. Ini dia jurnal umum. Kemudian yang kedua itu ada bukti transaksi. Yang ketiga itu ada daftar akun. Nah, langkah pertama kita harus buat dulu tabelnya. Di sini kita buat CP Garda Service karena di sini nama dari perusahaannya itu adalah CP Garda Service. Kita buat buku besar, kemudian kita buat di bawahnya per November 2019. Nah, langsung kita buat lagi kotaknya. Yang pertama itu kita buat kolom tanggal, kemudian di sampingnya keterangan, lalu referensi atau nomor akun, kemudian debit, kemudian kredit. Oke, di sini kita tambahkan tabel kolom. Ini kita buat kotaknya supaya lebih rapi. Kita rata tengah, kita tebalkan hurufnya. Kemudian di sini kita buat nomor referensi. Kita buat tabelnya lagi, tebalkan, kita rata tengah. Kemudian di sini kita buat nama akunnya nanti ya. Di sini tepatnya di kolom E6 kita rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kita blok tabel kolom referensinya, kemudian koma, daftar akun. Ini dia daftar akun. Dari mana datangnya daftar akun ini? Daftar akun ini berasal dari daftar akun yang udah kita beri nama. Kalau kalian misalnya nggak mau nulis yang daftar akun, kalian bisa blok seperti ini juga. Seperti ini juga nggak apa-apa, sama aja, tetap dikasih nama nanti di atas daftar akun ya. Terus kemudian koma, kolom kedua kita tulis 2 karena dia kolom kedua, terus koma 0, tutup, enter. Di nomor referensinya di sini supaya dia berurutan, kita mulai dari aktiva atau harta ya. Yang pertama itu ada kas. Kas itu nomor referensinya 1101. Kemudian kita enter, dia langsung masuk di sini kas ya. Kita rata tengah. Kemudian ini kita buat kotaknya supaya lebih rapi. Kemudian di sini kita klik form di pojok kiri atas, klik OK. Kemudian di sini kolom tanggalnya kita blok dulu seperti ini. Kemudian klik form, OK. Tanggal kita lihat dulu kas. Di jurnal umum kita lihat di sini akun apa aja yang ada kasnya. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini semua akun kas ini akan kita pindahkan ke buku besar, kita posting ke kas ya. Oke, di tanggal 2 November
kita melalui form ya. Yang pertama kita blok dulu ini tadi, kemudian klik form, klik OK. Di tanggal 2 November dengan keterangan tadi kasnya itu yang di 2 November itu sebagai setoran modal. Kemudian nomor referensinya itu 1101 ya. Kemudian dia masuk ke debit sebesar 45 juta. Kemudian enter, masuk ya. Lanjut ke tanggal 8 November dengan keterangan di situ kasnya untuk beli peralatan. Kemudian nomor referensinya 11. Ini untuk beli peralatan ya. Keterangannya beli peralatan. Kemudian tab lagi 1101, dia masuk ke kredit sebesar 5 juta. Kemudian tab lanjut ke tanggal 17 November. Keterangannya di situ menerima pendapatan ya. Kasnya bertambah, dia menerima pendapatan. Kemudian dia masuk ke debit sebesar 5 juta. Enter. Kemudian di tanggal 21 November keterangannya bribe, dia mengambil bribe-nya, dia masuk ke kredit sebesar 1.550.000. Enter. Yang terakhir itu di tanggal 28 November keterangannya itu menerima pembayaran jasa. Pembayaran jasa. Kemudian dia masuk ke debit sebesar 2.500.000. Enter. Kemudian kita close, kita ratakan. Ini kita ratakan supaya rapi. Kita rata tengah ya. Terus ini kita buat accounting, kita buat komanya supaya dia kelihatan rupiahnya. Nah, selesai ya. Oke, untuk saldonya nanti kita di akhir aja kita buat. Lanjut ke akun piutang. Ini kita merge center dulu ya. Kita merge center. Supaya rapi. Oke, ininya kita blok, tabel ininya kita blok sampai ke kredit. Kita copy, kita lanjut, kita buat tabelnya ya supaya rapi. Kemudian kita blok lagi sama seperti cara yang sebelumnya, kita blok, terus kita klik form. Oke, kemudian di tanggal 17 November
Di situ ada piutang, keterangannya kita nggak usah tulis, nanti kita pakai rumus. Oke, piutang itu nomor referensinya 1103 dan dia masuk ke debit sebesar 2.500.000 rupiah. Enter, kita close. Nah, di keterangan ini kita buat rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kita blok tabel nomor referensinya, terus koma daftar akun, kemudian klik 20 untuk enter. Nah, sekarang kita buat saldo akhirnya ya. Di sini kan belum kita tulis saldo akhir gitu ya. Jadi harus kita tulis saldo akhirnya berapa gitu. Oke, sebelum kita membuat saldo akhir harus kalian pahami kas, piutang, peralatan, bangunan, dan prime itu masuk ke debit. Kemudian utang, modal, dan pendapatan itu masuk ke kredit. Nah, aku tulis saja ya di sini biar gampang. Kas, kemudian piutang, peralatan, bangunan, dan prime ini semua masuk ke debit ya. Yang masuk ke kredit itu ada utang, kemudian modal, kemudian pendapatan. Oke, kita blok supaya lebih jelas ya. Yang warna hijau ini dia masuk ke kredit. Oke, paham ya? Berarti ini kita buat dulu jumlah. Merge center. Di sini kita tulis jumlah. Kemudian di sini saldo akhirnya. Saldo akhir. Kita buat kotaknya ya. Supaya lebih gampang. Jumlah. Kita jumlahkan deh sama dengan sum. Kita pakai rumus sum di sini ya. Kita blok, kemudian tutup, enter. Oke, kita copy. Nah, dapat ya. Kemudian saldo akhir. Untuk saldo akhir, kas itu masuk ke debit. Berarti letaknya di sini. Kita buat warna biru ya, biar lebih jelas gitu. Jadi di sini tinggal kita kurangkan sama dengan yang besar dikurang nilai yang kecil, enter. Ini dia adalah saldo akhir yang akan kita taruh ke neraca saldo nanti. Oke, lanjut ke piutang. Nah, kalau ke piutang tinggal kita buat aja jumlah di sini kan dia hanya satu transaksi, jadi kita buat aja dan piutang usaha itu masuk ke debit, jadi kita buat aja ke debit sama dengan nih, enter. Nah, ini dia saldo akhirnya. Kemudian sama juga dengan bangunan. Bangunan tuh cuma satu transaksi, jadi kita tulis aja jumlah sama dengan, nah itu aja ya, karena dia cuma satu. Kita kasih
Kemudian lanjut ke peralatan. Di sini kita merge center, kita buat jumlah. Ini juga di debit ya. Kita lihat benar kan? Peralatan itu masuk ke debit. Kita tulis di sini. Peralatan itu masuk ke debit. Jadi tetap aja saldo akhirnya itu. Nah, kalau kalian yang kurang paham atau terlalu cepat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian tanya atau WA aku aja. Jumlah. Nah, untuk utang usaha, kita lihat utang itu masuk ke kredit. Berarti letak saldo akhirnya itu di kredit. Berarti letak saldo akhirnya di kredit sama dengan, nah, kita kasih deh ini, lalu ini kita buat. Nah, jadi kalau kita warnai gini kan jadi gampang nanti kalau kita mau buat neraca saldonya, gak susah lagi gitu, ada penandanya. Di sini dia ada 2 transaksi, berarti kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung. Kita tutup, enter. Nah, dapat kan? Yang ininya kita tandai. Nah, kemudian Stripe. Ini kan masih sedikit ya transaksinya, kalau udah banyak agak melelahkan juga sih. Karena siklus akuntansi itu panjang. Kemudian Stripe tadi, Stripe kita lihat ya masuk ke debit. Stripe masuk ke debit. Stripe dia di debit sama dengan 1.550.000. Nah, kalau ada kesalahan ya teman-teman, aku minta maaf banget, soalnya kita kan sama-sama belajar. Oke, di sini jumlah. Kemudian kalau pendapatan jasa tadi di kredit. Oke, close. Pendapatan jasa itu masuk ke kredit. Sama dengan sum. Sum itu gunanya untuk menjumlahkan ya. Oke. Di sini kita tandai. Oke, ini dia udah dapat saldo akhirnya semua. Yang warna biru ini adalah saldo akhirnya. Kemudian ini kita buatkan itu ya, biar kelihatan. Kita rapikan supaya lebih enak dilihat. Sebenarnya kalau kita tahu konsepnya, akuntansi itu gampang kok. Oke, ini dia sudah selesai buku besarnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata, aku minta maaf banget. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat video